Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran subtema 4. Ustazah harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah mengenal perkembangbiakan pada hewan. Bagaimana proses perkembangbiakan pada hewan. Sekarang di subtema 4 kita akan mengenal pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini Ustazah akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah ingin bertanya pada kalian. Sudahkah kalian sholat 5 waktu, sholat duha, dan mengaji serta murojaah? Apakah semuanya sudah kalian lakukan? Ustazah harap anak-anak tetap istiqomah ya, sholat 5 waktunya. Yang kedua, Ustazah harap anak-anak juga sudah menjaga kesehatan, olahraga pagi, dan makan makanan yang bergizi, serta belajar secara teratur di rumah. Dan tidak lupa membantu orang tua di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah perkembangan tumbuhan. Yang kedua yang akan Ustazah bahas adalah kerajinan mozaik. Yang ketiga, pentingnya kerjasama. Yang keempat, bagaimana pembagian. Nah, perkembangbiakan tanaman itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau biasa disebut dengan tidak kawin. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif atau kawin, jadi terjadi penyerbukan, itu dilakukan dengan generatif. Untuk perkembangan vegetatif tidak kawin itu dibedakan menjadi dua, anakku. 1, alami, 2, buatan. Untuk alami itu tanpa bantuan manusia, tapi kalau vegetatif buatan itu menggunakan bantuan manusia. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan secara tidak kawin dilakukan tanpa bantuan manusia, jadi tidak ada campur tangan manusia. Dia secara alami tapi tidak kawin. Contohnya itu apa saja Ustazah? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu spora. Yang kedua, umbi, tunas, geragi atau stolon, kemudian rizoma. Nah, ini dia gambar spora. Spora itu apa sih Ustazah? Perhatikan. Spora biasanya terjadi pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, atau jamur. Ini Ustazah ambil salah satu tumbuhan paku. Nah, ini namanya kotak spora pada tumbuhan paku. Kotak spora ini akan, ketika dia sudah tua, dia akan pecah. Kemudian biji-biji itu akan menyebar. Itu sebabnya tumbuhan paku dan tumbuhan jamur mudah sekali berkembang biak karena terbawa oleh angin. Oke. Bintik-bintik hitam tersebut ini, bintik-bintiknya ini dinamakan kotak spora. Nah, bintiknya itu berupa ini loh, Nak. Nah, ini bintik-bintik hitamnya. Nanti jika diperbesar itu seperti ini. Nah, di dalam kotak spora ini ada juga namanya sporanium ketika pecah itu. Nah, kotak spora sudah matang akan pecah dan bertebaran. Nah, itu sebabnya pertumbuhan menggunakan spora itu sangat cepat terbawa oleh angin. Sama seperti jamur. Jamur, paku, lumut itu juga cepat sekali di tempat yang lembab. Terbawa oleh angin, dia akan tumbuh hingga pada tanaman, batu bata, atau yang lainnya, dia akan mudah tumbuh. Jadi kalau ada tiba-tiba ada di batu bata itu ada lumutnya, dari mana itu Ustazah? Dari spora, kotak spora itu yang berterbangan. Jadi batu bata diam-diam tumbuh, karena itu tadi ada kotak spora yang hinggap di batu bata, sehingga tumbuh tanaman lumut, tanaman paku, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu umbi. Apa itu umbi? Di sini jenis-jenis umbi itu ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Apa itu umbi? Perhatikan. Umbi merupakan bagian tanaman yang menggelembung dan tertanam di dalam tanah sebagai cadangan makanan. Saya punya gambarnya beberapa ini.
Ini ada wortel, bawang, ada ketela pohon, ada bakung. Nah, selanjutnya yang akan sudah bahas adalah umbi lapis. Umbi lapis biasanya ada di tanaman seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Bentuknya itu berlapis-lapis. Itu sebabnya disebut dengan umbi lapis. Berarti kan anak-anak ini salah satu irisan bawang merah. Biasanya disebut dengan bawang India karena bentuknya besar. Nah, bentuknya ini loh di dalam ketika diiris, dia berbentuk berlapis-lapis serta memiliki sisik pada daunnya. Disebut dengan umbi lapis. Bagian bawahnya jika ditanam dia akan tumbuh akar. Akarnya berbentuk akar serabut. Jika umbi ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi yang ditanam itu adalah umbinya. Bawang merah ditancapkan, dia akan menjadi tanaman yang baru. Oke. Nah, ini dilakukan secara alami. Lanjut. Ada umbi batang. Umbi batang ini ketela beda ya, singkong sama ketela. Nah, umbi batang contohnya ini ketela sama kentang. Salah satu contohnya, bisa ambil. Ketela ini, kentang ini. Lihat, di bagian luar kentang akan tumbuh tunas-tunas kecil ini. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika menanam ubi kentang tersebut. Kentangnya ditanam, akan tumbuh tunas-tunas baru itu tadi. Nah, dia akan bagian kentangnya akan menggelembung besar dan berisi cadangan makanan. Oleh sebab itu dinamakan umbi kentang karena umbi batang karena batangnya menggelembung menyimpan cadangan makanan. Itu sebabnya dinamakan umbi batang. Nah, ini salah satu contohnya akan tumbuh tunas baru di umbinya itu, ya. Ada juga umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, ini salah satu contohnya wortel dan lobak. Jika umbi ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunasnya menjalar ke bawah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Termasuk salah satu contoh umbi akar. Jadi akarnya menggelembung, menyimpan cadangan makanan. Okay. Tunas. Tunas ini banyak sekali anakku kita jumpai. Ini salah satu contohnya ada cocor bebek, pisang, dan bambu. Calon tumbuhan baru akan muncul akar batang daun yang telah tua. Berarti kan cocor bebek. Di bagian ininya, ini daunnya pinggir ini akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, itu sebabnya cocor bebek melakukan pertumbuhan dengan menggunakan tunas. Ini pisang. Tunas barunya di mana Ustazah ini? Kecil yang ada di sampingnya ini, guys. Nah, ini bambu. Bambunya juga ada di sampingnya yang namanya tunas. Contoh tunas akar ada cemara, sukun, tunas batang ada pisang, tunas daun yang dicocor bebek ya, seperti Ustaz jelaskan tadi. Geragi atau stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh jika dipisah, jadi akarnya dipisah yang menjalar. Tumbuhan rumput teki, rumput gajah, stroberi. Ini Ustaz ambil contohnya itu stroberi. Jadi menjalar ke atas seperti ini anak-anakku. Nah, ininya dipotong per tumbuhan ini dipotong kemudian ditanam lagi bisa tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Lihat akarnya seperti ini. Ini namanya stolon, okay? Atau geragi. Rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Disebut juga batang yang menjalar ke bawah tanah. Contoh kunyit lengkuas. Nah, Ustazah ambil ini adalah jahe merah. Lihat gambarnya ini juga berruas-ruas. Berruas-ruas jahe temulawak juga sama seperti ini ada di dalam tanah, ya. Jika diperhatikan lengkuas atau jahe memiliki ruas batang. Nah, ruas-ruas inilah yang disebut dengan rizoma. Okay. Jika ditanam akan membentuk tanaman baru. Lihat, kita nanamnya kecil, nanti tumbuhnya bisa besar. Akarnya ya, berruas-ruas seperti ini ya. Nah, kita masuk ke vegetatif buatan. Apa saja vegetatif buatan itu, Ustazah? Vegetatif buatan seperti yang Ustazah bahas di depan, vegetatif perkembangbiakan dengan cara tidak kawin tapi dengan bantuan manusia. Jadi tidak alami seperti tadi, menggunakan bantuan manusia. Contohnya apa? Mencangkok, ada okulasi, sambung, stek batang, dan kultur jaringan. Stek, ada mencangkok, ada okulasi.
ada mengenten, ada merunduk, ada juga kultur jaringan. Oke. Stek, apa itu stek? Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong, misalnya bagian batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat di stek: batang, tebu, singkong. Bagian ruas batang dipotong, ditancapkan dan di dalam tanah. Bagian ruas batang yang seperti apa, Ustazah? Kalian tahu ketela pohon singkong itu? Nah kan tubuhnya berruas-ruas, tebu juga berruas-ruas, itu dipotong secara miring kemudian ditancapkan di dalam tanah. Tangkai bunga mawar juga sama seperti itu, dipotong miring ditancapkan di dalam tanah. Stek juga bisa daun. Kalau tadi tunas karena dia tumbuh di sampingnya daun. Nah, daun cocor bebek bagaimana daunnya kita gunting, kita tancapkan dalam tanah, sudah tumbuh. Itu sebabnya stek itu ada 3 macam: batang, tangkai, dan daun. Cangkok. Cangkok dilakukan hanya pada tumbuhan dikotil atau berkeping dua, contoh jambu, jeruk, dan mangga. Langkah-langkahnya bagaimana, Ustazah? Bersihkan batang kulit dari kambium secara melingkar, panjang, yang dibersihkan biasanya 5 cm, seperti gambar nomor 2. Kemudian ditutup dengan tanah yang subur, dibungkus plastik atau kelapa, nomor 4. Disiram secara teratur sampai tumbuh akar. Setelah tumbuh akar baru dipotong dan dipindah ke dalam tamu. Tujuannya untuk apa, Ustazah? Tujuannya mendapatkan tumbuhan baru yang sama persis dengan induknya. Okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas satu dengan mata tunas yang lainnya. Tujuannya menggabungkan sifat tumbuhan yang baik dari 2 tumbuhan yang sejenis. Contohnya, pohon mangga berakar dan batang kuat tapi buahnya masam, diokulasi, ditempelkan dengan pohon mangga yang akar dan batangnya lemah tapi rasanya manis. Sehingga tumbuhnya buah mangga. Akhirnya jadi buah mangga manis, akarnya kuat, dan batangnya kuat. Seperti itu. Mengeten. Mengeten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan 2 tanaman yang sejenis. Tujuannya memperoleh tanaman baru dengan sifat yang lebih baik. Hampir sama, okay? Merunduk. Merunduk merupakan perkembangan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting dan cabang pada tanah. Disatukan dirundukkan ke dalam tanah sehingga tumbuh akar. Nanti akan menjadi individu yang baru. Tebu, apel, anyerin, seperti itu contohnya. Kultur jaringan. Kultur jaringan adalah menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruang khusus. Tujuannya mendapatkan tanaman baru dengan sifat-sifat lebih baik dari tanaman sebelumnya. Biasanya ini dilakukan pada tanaman anggrek. Nah, perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Jadi, generatif itu perkembangbiakan secara kawin. Bunga lengkap terjadi atas kelopak mahkota benang sari dan putik. Jadi kalau punya lengkap mahkota ada benang sari, ada putik, itu bunga lengkap. Tapi kalau bunga itu kayak bougainville, dia hanya punya putik, tidak punya benang sari, berarti bunga yang tidak lengkap. Jika salah satu bagian tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Contohnya bougainville tadi. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batang. Perhatikan, kita cari mana tangkai bunga. Nah, ini dia tangkai bunga, menghubungkan bunga dengan batang. Oke, namanya tangkai bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga saat menguncup. Ini namanya kelopak. Dia akan mekar sendiri. Jadi ketika menguncup itu dia melindungi bunga. Mahkota bunga atau perhiasan bunga untuk menarik serangga agar melakukan penyerbukan. Mahkotanya kan bentuknya cantik-cantik, ada warna merah, ada warna putih. Nah, tujuannya itu untuk menarik serangga supaya bisa melakukan penyerbukan. Benang sari berfungsi untuk kelamin jantan, sedangkan kepala putih atau putik berfungsi untuk alat kelamin betina. Kita akan belajar 3 bunga nasional. Indonesia ini kaya loh anak-anakku, sehingga punya 3 bunga nasional. Apa aja bunganya, Ustazah? Bunga nasionalnya ada bunga melati, ada bunga anggrek, ada bunga arnoldi. Apa itu bunga arnoldi? Ustazah, kita bahas satu-satu. Bunga melati. Bunga melati dijuluki sebagai puspa bangsa. Tanaman ini punya bunga kecil yang berwarna putih dan berbau sangat harum. Kenapa bisa disebut sebagai puspa bangsa? Kalian lihat, setiap orang yang menikah pasti menggunakan bunga melati. Nah, itu sebagai adat istiadat sebagai orang Indonesia. Sering digunakan dalam upacara pernikahan, kan? Makanya bunga melati itu disebut sebagai bunga, merupakan salah satu bunga bangsa atau puspa bangsa.
bangsa Indonesia, ciri khasnya bangsa ya. Lanjut, ada juga bunga anggrek. Kenapa Ustazah kok bunga anggrek? Nah, bunga anggrek diberi julukan puspa bangsa. Tanaman ini memiliki daun yang lebar. Kalau melati tadi, kalau anggrek disebut sebagai puspa bunga nasional. Tanaman ini memiliki daun lebar dan tangkai panjang warna hitam. Bunga anggrek sangat terkenal sebagai julukan puluhan tahun. Bunga anggrek disebut sebagai bunga nasional karena sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, sejak zaman penjajahan. Lanjut ya anakku. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Pada sebelumnya kalian sudah pernah menanam tanaman jagung ya, sudah tahu bagaimana pertumbuhannya dari biji, kecambah sampai tumbuh menjadi tanaman jagung yang lumayan tinggi ya. Sudah lihat di video kalian, hebat-hebat semuanya sudah berhasil menanam tanaman jagung. Nah, biji jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman dewasa menghasilkan buah, buah akan menghasilkan biji, bijinya ditanam lagi. Itu namanya daur hidup pada tumbuhan jagung berbiji ya. Kita akan Ustazah harap penjelasan Ustazah mudah dipahami ya dengan anak-anak. Lanjut ke kerajinan mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna dan disusun dan ditempel secara rapi dengan perekat. Kepingan benda itu antara lain pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, atau dengan biji-bijian. Ustazah sudah punya contohnya di samping. Nanti ada tugasnya ya. Kita lanjut ke pentingnya kerjasama. Apa sih nak kerjasama itu? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Manfaat kerjasama dan terciptanya persatuan dan kebersamaan. Meringankan beban pekerjaan, mempercepat menyelesaikan pekerjaan, meringankan beban biaya yang ditanggung. Kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, semuanya akan terasa ringan. Tapi anakku, jika kalian membiarkan ibu kalian bekerja sendiri di rumah, maka kalian masih belum bisa mengamalkan kelima Pancasila tersebut. Jadi Ustazah berharap sekali ketika di rumah, tolong anak-anak bisa membantu orang tua di rumah. Entah itu menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, atau mencuci piring. Oke? Sekecil apapun bantuan kalian, berarti kalian sudah bisa mengamalkan Pancasila dari 1 sampai sila ke-5. Pentingnya bekerja sama. Akibat jika kalian tidak mau bekerja sama, ibu kalian lelah pasti ya, karena mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Pekerjaan lama selesai, pekerjaan terasa berat, tidak ada persatuan dan kesatuan. Kegiatan yang dilakukan kerjasama, piket kelas, lomba belajar kelompok, siskambling, ronda malam, membantu orang tua, itu juga termasuk bekerja sama. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh yang Ustazah buat. Contoh, Ustazah punya angka 25 dibagi 5. Kalau dalam perkalian, penjumlahan berulang. Tapi kalau pembagian, pengurangan yang berulang. 25 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti 25 dibagi 5 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Ustazah punya cara bersusun ke bawah. Jika kalian bingung menggunakan susun ke samping, kalian bisa menggunakan susun ke bawah. Untuk susun ke bawah, perhatikan 25 dikurangi 5 hasilnya berapa? 20. Dikurangi 5 lagi hasilnya berapa? 15. Dikurangi 5 lagi hasilnya berapa? 10. Dikurangi 5 lagi hasilnya 5. Dikurangi 5 lagi hasilnya
0. Bagaimana Ustazah menghitungnya? Yang dihitung adalah angka 5 yang di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, Ustazah punya cara yang lebih cepat dari kedua cara tadi. Perhatikan ya, ini namanya cara porogapit. 48 pembaginya diletakkan di luar. Oke. Kalian kuncinya harus hafal pembagian dan perkalian. Kuncinya harus hafal pembagian dan perkalian. Perhatikan. Kalau di luar 4 dibagi 4 sama dengan 1 diletakkan di atas. Kalau ke bawah kalian kali 1 dikali 4 hasilnya 4. Oke. Kosong ya di sini, tidak usah ditulis. Sudah hapus, tidak perlu ditulis. Kemudian di sini 8 turun. 8 dibagi 4 sama dengan berapa? 2. Nah, 2 kalau turun ke bawah berarti dikali nggih. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dikurangi 0. Hasilnya 48 dibagi 4 ketemu 12. Lebih cepat dari dua cara tersebut. Nah, Ustazah ulangi lagi ya. Kita buat garis seperti ini. Tulis angka 93 dalam kurungan. Kemudian angka 3 letakkan di luar. 9 dibagi 3. Kalau untuk naik ke atas berarti dibagi. Ya, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian untuk mengisi kolom yang di bawah berarti dikali. 3 dikali 3 hasilnya 9. Dikurangi nggih. 9 diambil 9 hasilnya 0. Tulis di depan, tidak perlu ditulis nggih. 0. Langsung yang belakang 3. 3 bagi 3 karena untuk mengisi kolom atas berarti dibagi nggih. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 karena untuk mengisi kolom yang di bawah berarti diapakan? Dikali nggih. 1 dikali 3 hasilnya 3. Kurangi hasilnya ketemu 0. Berarti 93 dibagi 3 hasilnya adalah 31. Jika tadi anak-anak sudah belajar pembagian dengan 2 angka, maka di sini akan ada 3 angka. Nah, kita pakai cara porogapit. Kita tulis dulu ya soalnya. Yang di dalam kurung yaitu 246. Yang di luar yaitu pembaginya 2. Nah, maka akan kita kerjakan dulu dari yang depan, yaitu 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, 1 kita kalikan. 1 dikali 2 hasilnya yaitu 2. Kita kurangi. 2 dikurangi 2 adalah 0. Kemudian 4 ini kita turunkan. Dan 6 ini juga kita turunkan. 0 ini bisa dihapus ya. Nah, selanjutnya kita kurangi lagi. Maaf, kita bagi lagi dengan yang angka 4. 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kita kalikan lagi dengan 2. Untuk mengisi kolom di bawahnya, 2 dikali 2 hasilnya yaitu 4. Kita kurangi lagi. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, tinggal angka 6 ini kita turunkan. Selanjutnya, kita bagi 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Nah, kemudian 3 ini kita kalikan untuk mengisi kolom di bawahnya. 3 dikali 2 hasilnya yaitu 6. 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Nah, angkanya sudah habis, jadi di sini hasilnya adalah 123. Jadi 246 dibagi 2 hasilnya 123. Nah, selanjutnya yaitu ada bilangan 144 dibagi 2. Nah, anak-anak kali ini pembagian yang akan kita lakukan adalah dengan meminjam. Jadi tolong lebih perhatikan ya. Kita tulis dulu soalnya 144 di dalam kurung, yang 2 di luar.
Oke, kita mulai dari angka yang paling depan, 1 dibagi 2, tidak bisa. Kalau tidak bisa maka kita gunakan langsung 2 angka. Jadi 14 dibagi 2. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini kita kalikan. 7 dikali 2 adalah 14. Oke, kita kurangi. 14 dikurangi 14 hasilnya 0. Di sini ada angka 4, kita turunkan. 0 tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, 4 ini kita bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kita kurangi, 4 dikurangi 4, 0. Nah, kalau sudah 0 di bawah berarti kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 72. Jadi 144 dibagi 2 hasilnya 72. Bagaimana? Lebih cepat kan? Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, kita sudah belajar perkembangbiakan vegetatif, alami, dan buatan. Kemudian, kita sudah belajar mozaik. Yang ketiga, kita tadi belajar apa? Kerjasama. Yang keempat, kita sudah belajar pembagian. Ustazah harap anak-anak lebih banyak lagi belajar di rumah, lebih giat lagi dan lebih semangat lagi, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga wabah corona juga segera berlalu sehingga kita bisa cepat bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.